Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, sekarang di kesempatan kali ini aku juga kembali akan membahas soal P3K tes kompetensi manajerial. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Saya termasuk pegawai yang berprestasi di kantor saya. Suatu waktu, perusahaan saingan kantor saya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dari yang saya terima di perusahaan ini. Saya akan titik. Ingat ya, di dalam soal TKP yang kita incer itu adalah nilai yang poinnya 5. Jadi percuma kalau kita dapat poin yang nilainya 3, 2, 1. Poin 4 pun kalau misalnya dalam 35 soal kita poinnya 4 itu kita yakin tidak akan lulus. Jadi yang kita kejar itu adalah kita poinnya 5 dan sedikit poin 4. Maksa banget kan? Ya harus maksa sih kalau pengen lulus. Nah, kita balik lagi ke soal ya. Berarti di sini jawabannya adalah kita lihat yang A, tanpa berpikir panjang segera mengambil tawaran tersebut. Jelas ini nggak mungkin. Yang B, menolak tawaran tersebut bagi saya menolak tawaran tersebut. Bagi saya, uang bukan segalanya. Yang C, mempertimbangkan tawaran tersebut dengan keluarga. Yang D, memanfaatkan adanya tawaran untuk menerima kenaikan gaji. Yang E, melaporkan tindakan perusahaan. Yang di sini udah kelihatan dong yang mana nilainya 5 dan 4. Yang nilainya 5 adalah yang B. Kenapa? Karena kita punya integritas terhadap pekerjaan kita. Jadi kita pasti menolak tawaran tersebut karena menurut kita uang bukan segalanya. Meskipun kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Sebagian rekan kerja pulang 1 jam lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? A. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. B. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. C. Karena banyak rekan kerja yang melakukannya, mungkin hal itu tidak menjadi masalah yang berarti. D. Demi kesetiakawanan, saya ikut melakukannya. E. Saya juga akan melakukannya karena banyak yang melakukannya. Nah, ini mau udah jelas banget ya. Yang pasti jawabannya yang bernilai poin 5 itu adalah yang B. Jadi, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai dengan jadwal. Lalu yang poin nomor 4 itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena dia tetap tidak melakukannya meskipun dia hanya ingin dinilai oleh atasannya. Tapi yang pasti dia tetap pulang sesuai dengan jam yang seharusnya. Kemudian pertanyaan nomor 3 tentang saat menerima pekerjaan besar, saya biasanya A. Senang dan berusaha menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan. B. Merasa malas dan menyelesaikannya asal-asalan, yang penting selesai. C. Takut tidak bisa maksimal menyelesaikan pekerjaan itu. D. Meminta bantuan teman untuk mengerjakannya. E. Menganggap itu sebagai pekerjaan biasa dan sepele. Ini mah gampang banget, udah kelihatan dong yang mana nilainya yang nomor 5, yang poinnya 5. Jadi yang poin 5 ya adalah yang A. Di lingkungan kerja yang baru, A. Saya akan berkenalan jika saya butuhkan bantuan. B. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. C. Saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru. D. Saya akan langsung akrab dengan rekan kerja yang baru. E. Saya senang sekali jika ada yang ingin berkenalan. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena di sini kita bisa langsung akrab dengan rekan kerja baru kita di tempat yang baru. Lalu yang biasanya poin nomor 4 itu adalah yang E. Nah, ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan tersebut. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat yang terjadi. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kita harus bisa menghargai perbedaan yang terjadi. Jadi meskipun saran kita ditolak, kita tetap harus bisa menghargai
perbedaan pendapat, dan kita juga harus bisa berlapang dada. Jadi yang ini poinnya adalah 4. Nah, kalau yang B ini jelas dong, nggak mungkin, ini mah pasti poinnya 1. Lalu yang C, berusaha keras meyakinkan, ini juga poinnya biasanya adalah 2. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, kalau yang E itu poinnya 3. Menurut saya, cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam bekerja adalah A. Bekerja dengan sepenuh hati, B. Mematuhi semua perintah atasan tanpa terkecuali, C. Bekerja dengan giat dan berusaha memberikan yang terbaik, D. Berusaha menyingkirkan orang yang berpotensi menghalangi karir saya, E. Bekerja tanpa mengenal waktu. Jawabannya ini yang A ya. Kalau yang ini kan nggak mungkin, meskipun mematuhi semua perintah atasan, ini benar. Cuman kalau di sini tanpa terkecuali, wah ini kayaknya nggak boleh. Kalau kita nanti disuruh korupsi ya kita iya aja ya, jelas lah ini nggak boleh. Lalu yang C, bekerja dengan giat dan berusaha memberikan yang terbaik, ini juga poinnya bagus. Yang D, berusaha menyingkirkan orang yang berpotensi menghalangi karir saya. Nah, kalau ini gak bagus, ini tuh kayak sinetron banget. Terus yang E, bekerja tanpa mengenal waktu. Yang ini juga tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam diri seorang PNS itu diharapkan kita bekerja secara efektif dan efisien, ya kan? Jadi efektif dan efisien itu ya kita bekerja dengan efektif tapi tidak dengan waktu yang sewajarnya gitu. Jadi harus beres tepat waktu. Berarti kalau dia tanpa mengenal waktu ya dia juga tidak bisa memanajemen waktu dia sendiri gitu. Jadi ini poin yang paling besar itu adalah yang C. Lalu yang A itu nilainya 4. Ini yang harus kita incar. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Membiarkan masalah tersebut berlangsung, mencari tahu adanya pihak yang turut bersalah dalam hal ini, C. Mengkambing hitamkan orang lain, D. Akan tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya, E. Seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan hal ini. Untuk jawabannya jelas itu adalah yang D. Karena kita harus tetap bertanggung jawab dan mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Kalau membiarkan masalah terus berlangsung juga ini tidak memberikan jawaban ya, karena dia tidak menciptakan solusi. Kemudian mencari tahu pada pihak lain yang turut bersalah dalam hal ini juga nggak bagus ibaratnya, karena kita tuh bukan nyari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mengatasi situasi dan kondisi tersebut. Lalu mengkambing hitamkan orang lain, nah ini sama kayak yang B ya, ini gak bagus juga. Ini tuh pasti poinnya kalau nggak 1, 2, 3 lah. Nah jadi kita yang paling penting itu yaitu kita tetap harus bisa bertanggung jawab dan mencari solusinya. Tanpa sengaja saya bertemu dengan teman lama saya yang sekarang lebih sukses daripada saya. Saya akan A. Menyapanya dengan ramah dan sopan, B. Diam saja sampai dia menyapa lebih dulu, C. Pura-pura tidak kenal, D. Berusaha menghindar, E. Merasa malu menyapanya sebentar dan kemudian bergegas pergi. Oke, di sini gampang kan? Ini jawabannya udah kelihatan. Yang A. Menyapanya dengan ramah dan sopan. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi yang tegas, B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya, C. Menasehatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban, D. Mengerjakan tugas itu sendiri asal selesai tepat waktu, E. Mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. Nah ini mah jelas. Kelihatannya jawaban yang benar adalah yang B. Jadi kita membagi tugas secara adil dan memberikan motivasi. Dan kita juga tetap berani menegur kepada anggota yang lalai dalam mengemban tugas tersebut untuk menyelesaikan tugas tersebut.
Jadi jawabannya yang B, ini poinnya pasti nilainya 5. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. A. Tak mungkin presentasi saya tidak lancar. B. Saya pasrah bila ada kendala yang membuat presentasi saya menjadi tidak lancar. C. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan lancar. D. Meski begitu, saya cemas jikalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. E. Berprasangka buruk ada orang lain yang iri terhadap saya, lalu melakukan sabotase peralatan presentasi saya. Yang ini tuh lebay banget ini, jadi nggak mungkin kan? Ini udah kayak sinetron, jadi nggak mungkin banget jawabannya yang E. Yang D, yang ini sebenarnya wajar lah kalau kita merasa cemas ya. Lalu yang C, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan lancar. Nah ini aspek kepercayaan diri yang ditunggu-tunggu di soal TKP ini. Jadi jawabannya jelas yang C, ini poinnya adalah 5. Karena kita harus percaya diri dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ini, yang B juga terlalu pesimis. Yang A juga ini mah bener-bener pesimis. Jadi jelasnya jawabannya yang C. Hari ini ayah dari rekan kerja Anda sakit keras dan rekan Anda tersebut tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. A. Saya memberikannya bantuan semampu saya. B. Saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. C. Saya melaporkan kepada atasan hal agar atasan yang membantunya. D. Saya menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas jaminan kesehatan. E. Saya menyuruhnya untuk mengikuti asuransi kesehatan. Nah, kita lihat ya, ini kan yang dicari adalah aspek toleransi. Kira-kira kita harus gimana nih kalau teman kerja kita, ayahnya sakit dan dia tidak punya biaya? Itu adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini kita terlihat bahwa kita juga ikut bertoleransi dengan keadaan teman kita dan kita juga ikut mencari solusi atas masalah yang terjadi pada teman kita gitu. Kan kita nggak mungkin dong misalnya hanya memberikan bantuan semampu. Saya juga bisa sih, tapi cuman ini biasanya poinnya kurang sempurna. Itu biasanya nilainya 4. Kenapa? Karena kalau bantuan semampu kita itu pasti kan nggak besar ya, kan nggak mungkin kita bayar seluruh biaya rumah sakitnya, dan itu tuh biasanya tidak memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi pada teman kita. Nah kalau yang ini, ya ini mah jelas, ini mah kayak nyuruh cuman atasannya doang yang ikut ngebantu tapi kitanya enggak. Sedangkan yang D juga tidak memberikan solusi. Istilahnya orang lagi sengsara, lagi berduka, malah ditambahin gitu. Yang E juga sama. Istri teman saya baru saja melahirkan. Saya ingin mengunjunginya, tapi sedang tidak punya uang untuk membeli kado. Saya akan A. Mengunjunginya jika sudah punya uang untuk membeli kado. B. Tetap mengunjunginya tanpa membawa kado. C. Mengunjunginya dan menyusulkan kado lain waktu. D. Tidak jadi mengunjunginya. E. Meminjam uang untuk membeli kado. Jawabannya adalah yang C. Ini mah jelas ya, kita mengunjunginya dan menyusulkan kadonya lain waktu. Atau yang kedua tertinggi yang poinnya 4 itu adalah yang B. Kenapa? Karena kita tetap mengunjunginya meskipun kita tanpa membawa kado. Yang penting di sini adalah kita sudah peduli terhadap keadaan teman kita. Kadang dengan kehadiran kita saja itu sudah membantu semangat teman kita itu. Nah, kalau yang A, mengunjunginya jika sudah punya uang untuk membeli kado. Nah, ini tuh masih belum pasti. Gimana kalau kita punya uangnya 1 tahun ke depan, berarti kita ngunjunginya setelah anaknya usia 1 tahun, kan itu nggak mungkin ya. Lalu misalnya tidak jadi mengunjunginya. Nah yang ini juga nggak bagus ya, karena jadi gara-gara nggak bawa kado jadi akhirnya kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Lalu yang E, meminjam uang untuk membeli kado, itu juga sedikit tidak disarankan sih. Istilahnya peduli terhadap lingkungan bukan berarti kita harus sampai meminjam tuh. Kecuali kalau kayak sekarang ya lagi corona, kan kita nggak mungkin ngedatengin teman kita, nanti takutnya malah teman kita yang kena covid gara-gara
bayinya tuh ketemu sama kita orang dari luar gitu. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan dengan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba di kantor adalah A. Mengobrol dengan rekan sejawat, B. Membuat rencana kerja, C. Membaca koran dan minum kopi dulu, D. Santai di luar kantor menikmati udara pagi sampai pegawai yang lain datang, E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Nah, ini kalau datangnya pagi-pagi, nilainya yang paling bagus adalah yang B. Kenapa? Karena kita bisa membuat rencana kerja itu untuk meningkatkan efisiensi kita dalam bekerja. Jadi kita tuh tahu hari ini mau ngapain aja nih, apa aja yang mau dikerjain. Jadi kita udah tahu tugas dan tanggung jawab kita di hari tersebut dan kita lakukan gitu. Jadi kita nggak kebanyakan ngelamun. Sedangkan kalau yang lainnya kan nggak mungkin. Ini kalau ngobrol dengan rekan sejawat juga malah nambah dosa ya, nanti jadi gibah gitu. Terus yang membaca koran dan minum kopi dulu juga ibaratnya kurang sih gitu. Nah yang D, santai di luar kantor menikmati udara pagi sampai dengan pegawai yang lain datang, juga pasti nilainya nggak akan 5. Yang E nya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin, ini juga nggak mungkin 5. Kenapa? Berarti dia tidak efisiensi dalam bekerja karena tugas dia yang kemarin itu belum selesai. Nah itu dia pembahasan soal tes P3K, tes kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan komen serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terupdate dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.